Boleh dong di-sharing, sekarang kan lagi banyak apa namanya, lu series, film, lagi apa aja sih yang dikerjain kan lagi Tayang satu series tayang. Ini direkturnya ibu tercinta, ibu Ketika Negara. apa tuh yang lagi yang lagi jalan? Sekarang Yang ada sosmed itu ya? Sosmed, tapi ada beberapa proyek yang ditahan karena ya bioskop sempat tutup lama kan kemarin kan. Ada sekitar ya beberapa proyek yang belum boleh saya sebutkan, tapi mudah-mudahan kalau kita semua ikutin apa namanya progres semuanya, mudah-mudahan bisa tayang secepatnya. Tapi kan pandemi ini lu juga masih, alhamdulillahnya masih ada kerjaan yang maksudnya yang bisa dapat tadi series, kemudian mungkin ada film Sekarang juga. di tahun yang ini, tapi tahun yang lalu nggak ada kerjaan sama sekali jujur aja. Namanya juga gimana ya, kita semua harus stay at home. Aku ngerti juga, tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan, udah mulai boleh pelan-pelan syuting, tapi harus ikuti protokol sih. Gimana sih pengalaman lu syuting di pandemi ini? Lu masih kaget nggak sih awal-awal atau gimana? Pastilah, yang dimana kita gimana ya, kerjaan kita banyak physical, ya berhadapan wajah ke wajah, banyak secara makeup, secara ini yang biasa ketemu banyak banget orang, tapi sekarang dilimitasi dan setiap berapa minggu ini swab. itu hal yang harus dilakukan, tapi aku sampai sekarang belum terbiasa. Tapi setelah syuting sosmed, lu ada project lagi nggak sih yang lagi jalan, lagi syuting juga? Ada beberapa tapi belum bisa saya sebutkan. Nah, kalau misalkan yang belum tayang, ada berapa film lu yang belum tayang ketahan di tahun mungkin tahun 4 film? 4 film. Boleh nggak di-share nggak apa aja yang mungkin harusnya udah tayang tapi belum bisa tayang nih? Ada beberapa yang teaser mungkin ya, Merindu Cahaya di Amstel itu satu, dan ada 2 lagi tapi belum boleh disebutkan. Tapi kalau lu sendiri kan pandemi di mana orang-orang kan banyak yang kesulitan, kemudian lu udah alhamdulillahnya udah pekerjaan. Lu gimana sih memaknai pandemi ini yang udah tahun kedua ini? Ya di pandemi ini kita belajar banyak, kayak menghargai apa yang udah ada ya, menghargai hal-hal kecil seperti kita berbicara sama orang, pergi sama temen, nonton bioskop aja yang dulu kita tidak terlalu menghargai, sekarang kangen banget dan akhirnya bisa nonton lagi. Ya karena pandemi ini aku belajar untuk menghargai hal-hal kecil aja. Tapi lu kemarin sama di tahun 2020 lu nggak kerja, lu kosong itu, lu off, lu ngapain aja sih ngisinya? Di rumah aja. Ngapain ngevlog sama adek lu kan juga aktif juga tuh. Di rumah buat kreatif, iseng-iseng video sama keluarga, ya nyari kesibukan sendiri aja sih. Tapi ada hal baru nggak yang akhirnya lu dapetin ketika lu sama 1 tahun tuh lu dan tanda kutip libur gitu? Aku mulai belajar untuk mencintai baca buku, betul. Dan ya lebih dekat sama keluarga. Dan sekarang tahun ini lu udah mulai banyak pekerjaan, lu ngebatasin nggak sih? Tergantung sih pekerjaan ya, beberapa yang aku batasin. Kalau bener-bener kadang-kadang nggak ikutin apa banget sih, aku terlalu ikutin, tapi ya aku terima apa aja sekarang yang aku bisa dapat. Tapi kalau misalkan apa namanya lu ngambil tuh apa ceritanya kah atau gimana sih lu pertimbangan lu kalau mengambil mungkin pekerjaan di pandemi sekarang ini? Biasanya Atau cerita. Nah, aku dari dulu sih emang menurut cerita orang, karena pertama apakah aku pede bisa mainnya atau enggak, sama asik atau enggak ya bakal mainin. Ryan, tadi sebagai milenial nih kamu nonton film Cutnya Andin tadi, gimana sih pendapat kamu? Kayaknya nggak bisa disebutkan kata-kata ya, harus kalian nonton sendiri juga. Jujur aku merinding banget pas nontonnya, apalagi di ending. Dan kebetulan banget aku pas lagi nonton ada om selamat samping aku. Jadi itu sesuatu kayak aku merinding banget, berasa bersyukur banget dan sedih dan senang juga sama apa pahlawan kita pernah lakukan buat kita. Dan untuk perfilman Indonesia juga sih di tahun itu, tahun 1988 80-an kalau nggak salah, buat filmnya bisa buat film se-meaningful sama sebagus itu sih. Aduh, kita kayak aku sendiri aja harus banyak PR sih. lo ada keinginan sih main film sejarah kayak gitu, ada keinginan nggak? Kan sebelumnya udah pernah di Bumi Manusia, tapi itu kan Bumi buku. Manusia bukan sejarah. Iya, tapi kan itu buku. Yeah. Pengen lah menjadi bagian dari cerita sejarah. Tapi ya kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Lu punya impian nggak? Kayak misalkan sejarah ini kayak gue pengen deh sejarah siapa misalkan. Sejarah siapa? Sejarah-sejarah yang udah lumayan besar udah diceritakan semua ya. Ya kita lihat aja nih ke depannya. Tapi kalau ketika ditawarin langsung mau atau kalau mereka percaya sama aku dan dia sesuai dengan sejarahnya. Terus kalau maknai ini kan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Yeah. Kira-kira setelah nonton ini tuh jadi apa sih yang ada di pikiran lu?
Pertama bersyukur banget aku lahir di tahun ini. Bersyukur banget sama apa yang mereka lakukan semua buat kita semua. Tanpa perlawanan mereka, tanpa apa yang mereka lakukan di zaman itu, kita nggak mungkin di sini sekarang. Dan ya makanya jangan pernah lupa dengan histori kita. Jangan pernah maksudnya kita kan kebanyakan kayak selalu memandang negara lain, tapi kita juga banyak keindahan dan banyak hal-hal yang indah di Indonesia juga yang harus kita sadari lagi. Oke, berani ngomongin soal bioskop kan banyak yang mesti takut soal ke bioskop. Lu sendiri sebenarnya udah berani belum sih? Udah berani belum sih buat ke bioskop sendiri Gue nonton? udah ke bioskop udah berapa kali. Protokolnya udah bagus banget sih. Udah bagi-bagi segala. Udah pakai masker, harus pakai masker. Jadi kayak hal yang bagus banget sih. Harusnya nggak harus ditakutin lagi. Kalau kalian berani jalan-jalan ke mall, maksudnya aja nggak berani ke bioskop sih, sama aja. Jadi kayak intinya ikuti protokol, pakai masker, itu untuk kebaikan kita semua. Sama kursinya ikutin, jangan ya gitulah. Oke, terakhir, lu serindu apa sih buat nonton di bioskop? Apa mungkin rindu atmosfernya atau seperti apa nonton di bioskop? Banyak orang mikir kayak, aduh kita banyak di OTT, udah ngapain ke bioskop lagi. Bioskop itu menjual atmosfer, menjual a feeling yang nggak bisa dirasakan kalau kita nonton di rumah saja. Surroundnya, layarnya, rasanya itu beda banget jika di rumah. Jadi harus banget balik ke bioskop lagi. Oke, sip, thank you Brian.